Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Avanji, NIM B200170245. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit fungsi pemasaran. Audit fungsi pemasaran menjadi kunci dalam keberhasilan perusahaan. Usaha yang paling utama dalam pemasaran yaitu menganalisis pasar, menentukan pasar, sasaran yang dituju, serta mengembangkan usaha dalam menerapkan strategi awal perusahaan dalam upaya mencapai keberhasilan melalui pemasaran yang giat. Manfaat dari pemasaran dapat diharapkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai kinerja perusahaan dan kekurangan yang ada pada perusahaan, yang mana memerlukan adanya perbaikan untuk evaluasi tahap berikutnya. Audit pemasaran menekankan pada proses evaluasi yang dilakukan organisasi pemasaran sudah termasuk efektif atau belum dalam meningkatkan kinerjanya. Tujuan dari audit pemasaran sendiri yaitu untuk mengidentifikasi dalam pemasaran suatu produk yang nantinya perusahaan perlu perencanaan dan untuk memperbaiki usaha perusahaan sebagai bentuk evaluasi untuk tahap selanjutnya. Dalam audit fungsi pemasaran terdapat tipe audit pemasaran. Yang pertama yaitu audit fungsional. Audit fungsional ini bertugas dalam departemen pemasaran untuk membantu menganalisa tentang bagian yang akan diaudit. Yang kedua, ada audit menyeluruh. Audit menyeluruh ini melakukan audit secara keseluruhan terhadap fungsi pemasaran perusahaan. Dalam audit fungsi pemasaran terdapat ruang lingkup dan tujuan audit. Yang pertama, ada audit lingkungan pemasaran. Audit lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro sendiri yaitu kekuatan yang berada pada sekitar perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam melayani pelanggan. Jadi itu merupakan strategi perusahaan dalam menggait pelanggan yang lebih banyak untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada lingkungan makro. Lingkungan makro adalah kekuatan dari luar masyarakat luas yang berpengaruh kepada lingkungan mikro perusahaan dan merupakan pengaruh yang besar dalam keputusan strategi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ruang lingkup audit yang kedua ada audit sistem pemasaran. Audit sistem pemasaran sendiri yaitu analisis dalam prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan. Informasi yang bermanfaat mempunyai karakteristik seperti relevan, cukup, kompeten, serta efisien. Ruang lingkup yang ketiga ada audit organisasi pemasaran. Audit organisasi pemasaran untuk menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit organisasi di sini untuk menentukan kemampuan departemen pemasaran secara efektif dan efisien dalam berkomunikasi dengan unit-unit lain. Ruang lingkup audit yang selanjutnya ada audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan dan kemudian auditor harus menentukan pernyataan dengan tujuan untuk kepentingan pengevaluasiannya. Yang kelima ada audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan,
atau unit analisis yang lain dalam pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran. Adapun kebijakan dari fungsi pemasaran. Kebijakan dalam fungsi pemasaran merupakan kebijakan yang paling penting dan harus dilakukan karena termasuk dalam bauran pemasaran. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan produk, yang kedua kebijakan harga, yang ketiga kebijakan promosi, yang keempat kebijakan saluran distribusi, dan yang terakhir ada kebijakan periklanan dan publikasi. Adapun tahapan-tahapan audit pemasaran. Yang pertama ada audit pendahuluan, yang kedua ada review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan, yang ketiga ada audit lanjutan, dan yang terakhir ada pelaporan. Kesimpulannya adalah hasil audit pemasaran ini untuk ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan-tindakan korektif yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan hasil dan atau rekomendasi yang didapat dari pelaksanaan audit pemasaran. Kini saatnya segenap organisasi bisnis memulai melirik, mempelajari, mendalami, melaksanakan audit pemasaran dengan baik dan benar sehingga suatu perusahaan yang mengimplementasikan dapat memetik manfaat untuk kemajuan perusahaannya dengan meningkatkan fungsi pemasaran ini. Demikian penjelasan yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.